Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, surat penelitian kami telah keluar. Dan surat ini kini ditujukan ke percetakan Sudeva dan akan diantarkan langsung oleh saya sendiri. Gak usah berlama-lama, mari saja kita gas. A few moments later. Oke guys, kita telah sampai di percetakan Sudeva dan akan kami antarkan surat ke dalam. Ayo gas. A few moments later. Oke, kami telah sampai di Sudeva dan kami akan melakukan wawancara. Ikut kami, gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Perkenalkan, nama saya Marcella Tanisapa. Di sini saya bersama teman saya, Adelia Dwi Sabita, untuk mewawancarai Bapak seputar usaha percetakan. Kalau boleh tahu, saya berbicara dengan Bapak siapa? Dengan perwakilan beliau menurut Ridwan. Oh, Bapak Ridwan. Baik, Pak. Kita langsung saja mulai. Pertanyaan yang pertama, bagaimana sejarah berdirinya usaha percetakan ini, Pak? Ya, awal sejarah kan ibaratnya merintis ya dari awal. Iya. Sama ya awalnya yang mesin fotokopi satu. Nah, lama kelamaan ada perkembangan ya. Ini lagi. Tapi awal beliau sebelum ke muncul ke percetakan, awal beliau menjadi karyawan. Karyawan percetakan juga. Ya. Sehingga lama belum menikah. Beliau jurusannya SMK ini. STM ya, yang di Kota Resit. Masuknya ke percetakan. Tadi mau di bengkel tapi masih ke percetakan. Cerita awal-awalnya. Perintis pertama. Untuk alamat lokasi ini berada di mana? Kalau saat ini di Entrop ya. Di Entrop. Di Entrop. Oh. Apa ada cabang selain di sini? Kalau cabang nggak ada. Kalau yang di Hamadi kita ada dua yang di Hamadi karena sudah mau habis kontraknya, mungkin di sini karena kan yang baru pindah sini loh. Itu cuma satu aja. Untuk itu siapa yang mendirikan percetakan ini, Pak? Yang mendirikan ya beliau Pak Roni Susanto. Roni Susanto. Oh, apa percetakan ini milik keluarga atau pribadi? Kalau masalah ini mungkin pribadi, dia yang beliau sama istrinya tuh sama-sama. Apa usaha percetakan ini memiliki visi misi? Kalau ada boleh disebutkan, Pak. Yang visi misi ya? Iya. Kalau visinya itu menjadi perusahaan percetakan yang mengutamakan kualitas dan hasil ya, dan penyaman layakan konsumen. Misinya. Kalau misinya itu terus berinovasi melakukan pengembangan kualitas produk, semacam mungkin produk ini harus bagus hasilnya, cepat, itu yang diinginkan konsumen. Terus menciptakan kondisi kerja yang nyaman, disiplin dan bertanggung jawab, dan kerja macam karyawan tuh sekedar disiplin ya. Disiplin dalam arti jam kerjanya harus tepat, time out, lainnya harus dalam arti dalam kerja itu tidak boleh kebanyakan pegang HP, harus target dengan apa yang dikerjakan sesuai permintaan konsumen. Baik, Pak. Untuk berapa estimasi modal awal yang dianggarkan? Awal itu ya kalau percetakan ya lumayan sih. Itu masuk
100 jutaan sih kalau itu. 100 juta. Itu juga itu kan mimpi lewat mimpi, nggak harus kan ada ibaratnya ada kerjasama dengan ini bisa misinya gitu. Untuk jenis bahan baku yang digunakan apa saja? Kemudian bahan bakunya banyak sih, kertas kita dulu kertas ya, Iya. kita bermain di kertas macam pembikinan brosur kan kertas semua, sama board pertumbangan yang tebal itu buat cover logo begitu. Terus kertasnya ini diperoleh dari mana? Kertas ini kita sekarang pesannya dari Surabaya. Surabaya. Kalau di Surabaya kan mungkin di harga lebih higienis ya mungkin, karena kalau di sini mungkin agak mahal. Iya. Nah, untuk apa saja produk yang dihasilkan dari percetakan ini selain fotokopian, poster? Produk lain selain fotokopi itu kita sekarang meluncurkan produk semacam akrilik, semacam bikin kantoran kunci, semacam anunya hadiah-hadiah oleh apa sebenarnya gitu. Pelengkap ya itu produk lain semacam ada sabuk kaos D3 dan DTF dan mesin span selain di atas ya sangat. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya, Pak. Mungkin pertanyaan selanjutnya itu berapa kisaran harga produk terendah dan tertingginya? Itu produk terendah maksudnya hasil Iya, hasil mungkin kayak selanjutnya dari yang terendah berapa? dalam per bulan. Ya. Kalau kisaran dalam per bulan tuh kita nggak nentu ya, tergantung dari data konsumen begitu. Baik. Lalu selanjutnya, apa saja jenis mesin yang digunakan pada saat proses printing? Kalau printing itu kan spanduknya. Kalau semacam pembikinan buku itu mungkin masuk ke kategori mesin xerox. Mesin xerox kan membuat buku semacam monitor desain. Nah, itu membuat desain dulu, baru kita masuk ke mesin itu cetak jadilah buku. Mesin xerox namanya salah. Selanjutnya, apakah perusahaan ada menggunakan promosi dalam penjualan produk, Pak? Kalau ada, apa saja promosi yang dilakukan? Masalah promosi memang kita harus setiap pesan kita harus mempromosikan produknya, mungkin dari kualitas supaya penarik konsumen semacam semakin banyak kemungkinan kuantiti itu semakin murah. Terus kerja kita cepat dan berkualitas, itu yang ditambah maksudnya. Baik, Pak. Selanjutnya, sudah sampai mana saja pemasaran produk yang dihasilkan oleh usaha percetakan ini, Pak? Apakah sudah terjual sampai di luar Kabupaten Kota Jayapura? Kalau masalah produk itu penjualan tuh kita sudah di mana-mana, semacam spanduk ya, itu dari Mam Bramo Tengah, itu Mam Bramo Tengah tuh semacam spanduk, semacam buku. Kita per tahunnya kita dapat buku dari buku daerah setiap tahun 3 kali, itu buku daerah yang ini, itu daerah pesan 3 kali. Spanduk juga mereka juga pesan, ilmu juga mereka pesan, sudah masuk dalam pedalaman lah. Oh, baik, Pak. Selanjutnya, bagaimana kalau ada kecatatan produk, Pak? Apa yang biasanya dilakukan? Kalau kecatatan produk itu tergantung dari kita ya, ibaratnya ada toleransi lah. Bisa cacat itu dari mana? Kalau dari kita, produk kita dari pulau dari Sudepa ini aman, kalau dari luar cacat itu penanggung jawab kami. Nah, jadi kalau dari kita cacat, mungkin bisa toleransi kita menggantikan produk itu. Gitu. Baik, Pak. Lalu selanjutnya, berapa banyak karyawan? Apa bisa diceritakan dari awal ada berapa karyawan, Pak, sampai dengan sekarang? Kalau awal-awal dulu mungkin karyawan cuma satu, beliau sama istrinya, beliau berdua itu kerja keras juga, pun satu karyawan dulu. Sampai sekarang tambah lagi. Dulu kita di Hamadi dulu awal sekali, beliau sewa itu kecil lah, 3 orang sama dengan misalnya keponakan. Sekarang dia sudah nikah dan kelar. Sekarang mungkin ada 8 karyawan. Kalau 9 lah sekarang ya. Oh iya. Dan untuk pembagian sistem tugasnya ditetapkan di sini seperti apa, Pak? Kalau sistem tugas itu sebenarnya kita tapi bagian ibaratnya kita harus ini enggak.
Kalau contoh bagian desainer, kalau desainer selesai, ibaratnya ada dengan waktu bisa membantu yang lainnya supaya bagian itu selesai rampung. Saling bekerja sama. Pak. Selanjutnya Pak, mungkin yang terakhir, pengeluaran pada usaha percetakan ini digunakan sebagai biaya apa saja, selain mungkin untuk ristek persediaan kertas ataupun gaji karyawan? Kalau itu buat apa namanya, Pengeluaran biaya. pengeluaran biaya selain untuk gaji karyawan, selain buat beli kertas, ya mungkin kita ini mungkin karena sekarang dunia digital ya, jadi dunia maju kita mengikuti dunia digital yang mungkin kita boleh membeli barang apa sih yang lebih maju lagi, yang lebih bagus, kita beli semacamnya. Ini dulu belum ada, sekarang kita beli semacam sablon baju yang digital. Nah dulu kan sablon baju kan pakai manual ya, Iya. sekarang sudah digital, sudah jadi 5 warna. Kalau digital kan satu warna dulu, bikin mal satu warna lagi. Nah sekarang kan sudah canggih lah, jadi kita beli yang lebih berkualitas, cepat, hasilnya bagus gitu. Oke. Baik Pak, mungkin itu saja beberapa pertanyaan dari kami. Terima kasih atas kesediaannya Pak. Baik Pak, ini jenis mesinnya apa dan kegunaannya untuk apa? Ini mesinnya mereknya Context, dia fungsinya untuk pembuatan nama akrilik semacam ini. Nah, mungkin bisa buat gantungan kunci, bisa juga banyak kegunaannya, semacam pelangkat juga bisa gitu. Kalau yang ini mesin laminating ya, laminasi ya, mungkin semacam yang kartu nama ini di glossy. Nah ini yang glossy, yang do Gagabora Murining do. Ini masuk di sini prosesnya. Terus semacam undangan nikah semuanya di sini. Gitu. Di sini dalam juga. Kalau yang ini yang dibilang mesin spanduk ya. Spanduk, pembuatan spanduk itu. Nah ini sudah musim caleg bergerak seperti spanduk. Kalau ini mesin indoor. Nah, ini buat roll banner, buat stiker yang ini yang meteran kan. Nah, perbedaan sini. Ini lebih bagus dia. Ini lebih bagus. Buat stiker tuh, stiker. Benar Pak. Terus ini. Nah, kalau ini proses pembuatan map ya. Maaf. Nanti jadinya ada di meja situ. Ini di lem dia begini, seperti sini. Terusnya panjang. Ini lemnya ya. Nah, kalau ini mesin lem buku nih. Lem panas ya, buku panas itu, lem panas. Ini mesinnya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Dia siap.
Kesimpulan pada penelitian kali ini adalah analisis anggaran pada perusahaan percetakan Sudeva Digital Printing merupakan alat penting dalam manajemen keuangan yang membantu perusahaan memahami hubungan antara biaya, volume produksi, dan laba, serta mengidentifikasi anggaran produksi, anggaran bahan baku langsung, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran overhead manufaktur, anggaran beban penjualan dan administrasi, dan anggaran kas. Dengan menggunakan analisis anggaran secara efektif, perusahaan percetakan Sudeva Digital Printing dapat mengelola biaya dengan lebih baik, mengoptimalkan volume produksi, dan mencapai tingkat laba yang diinginkan. Saran, harapan kami pada penelitian ini diharapkan perusahaan dapat membuka cabang lebih banyak karena ditinjau dari hasil penelitian kami bahwa percetakan Sudeva Digital Printing telah dikenal banyak orang dengan kualitas produksi yang baik dan premium, serta menghasilkan penjualan yang mencakup sampai di luar Kabupaten Jayapura seperti Kerom sampai Sarmi. Sekian kesimpulan Dan saran dari kelompok kami. Bye-bye. Halo teman-teman, selesai sudah wawancara penelitian kami. Mohon maaf kalau ada salah kata atau ya tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Jangan lupa like,